Shalom teman-teman, shalom saudara dimanapun kita berada. Saya mengucapkan salam damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai kita semuanya. Berjumpa lagi di konten saya berikutnya di channel Ivi Lewihana. Terima kasih buat semuanya yang sudah subscribe, yang sudah komen, yang sudah like dan sudah share. Dan buat teman-teman yang belum pernah mengenal saya ucapkan salam kenal. Jadi di channel Ivi Lewihana ini berisi tentang kesaksian-kesaksian saya di segala bidang kehidupan saya, dan juga kesaksian saya tentang firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya, firman Tuhan yang Tuhan janjikan kepada saya sebagai seorang yang belum pernah mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Ya, sebab sebelumnya saya mengenal Yesus atau Isa Al-Masih hanya sebagai seorang nabi dan rasul. Tetapi kemudian Tuhan memanggil saya untuk mengenal Dia, untuk mengerti, menyingkapkan kebenaran bahwa Yesus adalah jalan, hidup, dan kebenaran. Jadi semua video saya atau konten saya ini berisi tentang bagaimana perjalanan hidup saya, spiritual saya kepada Tuhan dari hari ke hari, kegagalan-kegagalan dan keberhasilan-keberhasilan juga. Jadi itu semua saya saksikan dalam channel saya. Untuk teman-teman yang sudah mengenal saya dan sudah juga komen, saya berterima kasih atas supportnya dalam pelayanan saksi saya ini, dan biarlah Tuhan yang membalaskan semuanya kepada teman-teman. Dan yang belum subscribe, jika teman-teman sudah mendengarkan video-video saya sebelumnya atau video saya yang ini dan teman-teman merasa diberkati atau suka, boleh di-subscribe, di-like, komen, dan juga sharing ke teman-teman yang lain supaya barangkali siapa tahu sharing saya ini sama-sama memberkati. Dan di malam hari ini teman-teman saya mengajak bayi saya yang saya ceritakan di konten sebelumnya, yaitu di konten saya meminta mimpi kepada Tuhan, tetapi mengapa Tuhan memberikan bayi, ya. Jadi ini adalah bayi yang Tuhan izinkan untuk saya adopsi. Jadi saya tidak menceritakan secara detail lagi. Teman-teman bisa melihat video saya yang sebelumnya, ya, yang itu judulnya mengapa ketika saya meminta mimpi, kenapa Tuhan memberikan seorang bayi. Jadi saya sendiri juga di dalam keadaan masih single parent dan memiliki 2 anak, dan saya juga sudah menceritakan keadaan anak-anak saya dan bagaimana saya menjadi single parent juga ada di video-video sebelumnya. Dan ini saya saya tidak tahu mengapa kok bisa saya juga mendapatkan bayi lagi, ya, padahal di dalam rencana saya sudah tidak ingin memiliki anak lagi. Di dalam keinginan saya tidak ingin lagi memiliki seorang bayi, sebab saya juga masih harus menanggung hutang, di mana hutang itu dikarenakan sebagian besar untuk
kesembuhan adik saya atau juga untuk keluarga saya. Dan saya sedang masih melunasi hutang yang berbunga-bunga itu, karena hutangnya hutang berbunga, maka ketika saya masih istilahnya saya gali lubang tutup lubang. Jadi saya sama sekali tidak ingin memiliki seorang anak. Misalkan pun kalau saya ada berjodoh dengan seseorang lagi, Tuhan izinkan saya untuk memiliki pasangan hidup, saya sudah tidak ingin lagi memiliki seorang anak. Tetapi mengapa Tuhan malah memberikan saya seorang bayi tanpa proses kelahiran, tanpa proses kehamilan ya. Jadi ini adalah anak dari adik saya yang sakit itu, yang dimana saya harus melunasi hutangnya itu, tapi malah kok malah Tuhan rencananya begini terhadap saya, kok malah pikiran saya, Tuhan saya itu lagi fokus untuk membayar hutang supaya saya ini terlepas dari belenggu hutang, kok malah saya diberi bayi, padahal saya sendiri dengan anak-anak saya itu juga terseok-seok, saya berjuang untuk mencari uang, kok malah Tuhan kasih lagi seorang bayi. Dan bayi ini kan juga saya bergumul supaya bayi ini tidak mengalami suatu sakit penyakit ya. Jadi karena bayi yang saya ambil ini, yang Tuhan izinkan untuk saya rawat ini berpotensi atau kemungkinan itu memiliki suatu penyakit yang dari bawaan ibunya. Jadi saya setiap hari mendoakan bayi ini di dalam nama Yesus. Darah Yesuslah yang menyembuhkan segala sakit penyakit. Saya percaya kepada Tuhan supaya Tuhan tidak mengizinkan gitu ya, bayi ini mengalami sakit penyakit. Dan maka itu saya harus bekerja lebih giat lagi supaya saya bisa memenuhi kebutuhan anak-anak saya ya. Dan saya bersyukur memang kuasa Tuhan itu begitu ajaib. Setiap hari selalu ada yang memberikan persembahan kasih atau memberikan ya sekedar baju atau diapers atau ya dana untuk bayi yang saya rawat ini. Saya bersyukur kepada Tuhan dan saya berterima kasih juga untuk teman-teman yang semuanya sudah berbelas kasih untuk tergerak memberikan persembahan kasih. Dan di malam hari ini saya ingin sharing tentang apa yang Tuhan memberikan remanya kepada saya di Injil Lukas 1 ayatnya yang ketiga dan keempat, yaitu karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Ketika saya membaca ini, firman Tuhan ini, Roh Kudus memberikan rema kepada saya, dan saya garis bawahi, yaitu aku mengambil keputusan dan supaya engkau.
Jadi ketika kita mengambil keputusan itu pasti supaya engkau, jadi supaya orang lain. Nah, Tuhan memberikan saya suatu hikmat bahwa apapun yang kita ambil, apapun keputusan yang kita ambil, itu biarlah supaya orang lain mengetahui bahwa yang diajarkan kepada mereka itu adalah benar. Jadi keputusan-keputusan yang anak Tuhan ambil itu biarlah bukan keputusan yang salah, yang menjadi batu sandungan bagi orang lain, melainkan adalah keputusan bagaimana supaya orang lain itu justru mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan itu benar. Artinya itu bahwa kita itu mengambil keputusan untuk menjadi teladan, supaya orang lain itu mengerti bahwa ya, Tuhan Yesus itu adalah Allah yang benar, bahwa perbuatan Tuhan bagi kita itu ajaib, dan bahwa Injil ini adalah kabar gembira. Biarlah segala keputusan yang kita ambil itu supaya orang lain mengerti, mengetahui bahwa apa yang kita ajarkan, bahwa apa yang kita beritahukan dan beritakan itu adalah sesuatu yang sungguh benar. Jadi ketika saya di konten-konten sebelumnya menceritakan kegagalan dan kesalahan, saya terus dibentuk oleh Tuhan, saya terus dipanggil oleh Tuhan, dan Tuhan tidak menyerah untuk membuat saya itu berubah budi, memiliki perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan saya tidak ingin teman-teman juga mengambil keputusan yang salah, karena apa yang kita putuskan itu pasti akan memiliki efek untuk orang lain. Kalau kita mengambil keputusan yang buruk, pasti orang lain juga akan menjadi korban dari keputusan kita. Karena kita nggak bisa hidup sendiri, kita adalah makhluk sosial, sehingga apa yang kita lakukan itu pasti mempunyai efek. Kalau kita mengambil keputusan yang benar dan tepat, orang lain pun akan menikmati buah dari keputusan kita. Jadi di dalam pergumulan kita mengambil keputusan, biarlah yang pertama kita bertanya kepada Tuhan, apakah keputusan kita ini benar atau salah. Yang kedua, untuk menimbang apakah keputusan kita ini adalah supaya orang-orang lain mengetahui bahwa apa yang kita ajarkan itu sungguh benar, yang kita ambil keputusan itu sungguh benar. Demikian kesaksian saya di malam hari ini. Saya berdoa buat teman-teman yang memiliki pergumulan untuk mengambil suatu keputusan, apalagi keputusan untuk keputusan besar. Biarlah kiranya Tuhan memberkati dan memberikan hikmat supaya kita semuanya, supaya teman-teman yang bergumul itu untuk mengambil keputusan itu tidak salah dalam mengambil keputusannya, dan diberkati keputusan itu, dan oleh karena keputusan yang teman-teman ambil memberkati orang lain dan nama Tuhan dipermuliakan. Baik, sekian dulu kesaksian dari saya. Sampai jumpa di konten-konten saya berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.